Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Mahasiswa-mahasiswi stay Said Sabik yang dirahmati Allah. Kali ini kita memasuki pertemuan minggu ke-9 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Prodi PAI semester 1 dengan materi kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Harapannya, setelah mahasiswa mempelajari ini, mahasiswa mempunyai sikap yang pertama tawadhu sebagai pribadi, ilmuwan dan profesional. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kontribusi Islam dalam perkembangan sejarah peradaban dunia. Yang ketiga, mahasiswa menyajikan hasil kajian kasus kontribusi Islam dalam perkembangan sejarah peradaban. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ada sebuah pertanyaan dalam benak kita. Bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia? Mari kita. Dalam buku karya A Lot of Student dengan judul The New World of Islam mengatakan peta sistematik terkait perubahan dan perkembangan peradaban Islam mulai dari peradaban Yunani, peradaban Islam sampai kemudian peradaban Barat. Dalam bukunya dia mencatat, dia Muhammad membawa ajaran tauhid bersih dari segala kekhurafatan dan kebatilan. Berbondong-bondonglah mereka keluar dari gurun-gurun tandus untuk menaklukkan seluruh bumi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Islam sebagai badai topan berembus dari padang pasir, menerjang dinding Jazirah Arabia, dan menemui bangsa dan daerah yang jiwanya sedang kosong. Dua kerajaan Bizantium dan Persia yang sepintas lalu tampak. Diperkuat oleh buku karya Toby Huff dengan judul The Rise of Early Modern Science. Mengatakan dari abad ke-8 hingga akhir abad ke-14, ilmu pengetahuan Arab Islam barangkali adalah sains yang paling maju di dunia, jauh melampaui Barat. Sehingga ada bukti kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Baghdad, 813 Masehi, Masjid Al-Azhar di Mesir, 909 Masehi, Masjid Qarawiyun di Maroko, 85 Masehi. Yang kedua, ada karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang mengubah budaya dan tradisi umat manusia seperti kertas, karpet, kalender Islam, dan hari, dan arsitektur, dan tata perkotaan. Yang terpenting, konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya di bawah silam ketenangan, salam kedamaian, salam keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang aman, dan amanah tanggung jawab. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah, keindahan, dan kebaikan. Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspek membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama periode klasik, Masehi, periode pertengahan, 1 Masehi, periode modern, 1800 Masehi sekarang. Pada periode klasik, masa kemajuan Islam, 4 sahabat Nabi Muhammad yang dalam kajian Islam disebut dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Affan, dan Ali bin Abi Thalib 656 hingga pada zaman ini penaklukan Islam ada beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, Persia di semenanjung Arab. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah 661. Makin luas cakupannya, bahkan di zamannya ini pada Khalifah Abdul Malik ada perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab. Kemudian ketika Bani Umayyah Damaskus di Suriah berpindah ibu kota ke Bani Abbasiyah di Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur 4 Masehi. Pada zaman ini perekonomian negara mulai meningkat dengan banyak bidang pertanian. Dan pada zaman Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, cabang-cabang ilmu pengetahuan dengan didirikannya Bait Al-Hikmah berfokus kepada ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Dan pada masa zaman ini mulai ada kemajuan Islam terintegrasi di mana Ar-Razi, kemudian Ibnu Sina sebagai filosof, juga sebagai dokter,
di bidang ini juga integrasi keilmuan dari bahasa, kebudayaan, astronomi, optik, ilmu kimia, geografi, filsafat dan sebagainya. Dan yang menarik pada periode ini juga muncul penyusun hadis terkenal dengan nama Imam Bukhari dan Muslim di bidang fikih, Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian juga di bidang tasawuf ada nama Abu Yazid Al-Bustami, dan periode ini merupakan masa peradaban Islam yang tertinggi dari periode-periode sebelumnya. Dan pada periode pertengahan 1250 tidak ada perubahan sama sekali, cuma ada ekspansi memperluas Islam saja seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan rekam jejak yang paling terlihat pada masa ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Byzantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan pada zaman ini juga muncul tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safavi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dan yang terakhir pada periode modern 1800 Masehi hingga sekarang, Islam uh, sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang Barat mulai sadar terhadap ilmu pengetahuan yang mana dulu berkibat kepada peradaban Yunani, pada tahun ini berkibat kepada peradaban Barat. Namun pada masa ini juga masih ada masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan. Seperti di Mesir, Muhammad bin Abdul; di India, Syed Ahmad Khan; di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, dan Kiai Haji Asari dengan namanya. Demikian mahasiswa-mahasiswi STES Tabik Prodi PAI dengan mata kuliah pendidikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat, kurang lebih paham. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.